Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dava Irza Aditya dari kelas MI 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal yang sudah diberikan pada modul yang sudah saya jawab. Oke, langsung saja. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan topologi jaringan? Yang kedua, jelaskan macam-macam topologi jaringan. 3. Sebutkan kelebihan dan kekurangan dari topologi jaringan yang sudah dijelaskan pada poin sebelumnya. Dan yang keempat, di dalam materi terdapat TCP atau IP standar. Jelaskan maksudnya dan apa perbedaan dengan oscillator standar. Oke, langsung saja pada nomor 1. Jawabannya, topologi jaringan adalah suatu cara untuk membuat sejumlah komputer saling berhubungan satu sama lain, baik menggunakan kabel maupun yang nirkabel. Tujuan dari topologi jaringan adalah demi kemudahan bertukar informasi. Yang kedua, macam-macam topologi jaringan. Yang pertama, itu topologi jaringan ada 10. Yang pertama, topologi bus. Kedua, topologi star. 3, topologi ring. Keempat, topologi mesh. Kelima, topologi tree. Keenam, topologi peer-to-peer. 7, topologi linear. 8, topologi hybrid. 9, topologi broadcast. Dan yang terakhir, topologi hierarki. Oke, langsung pada nomor 3. Kelebihan dan kekurangan pada macam-macam topologi. Pertama, topologi bus. Kelebihan 1. Layout sederhana sehingga instalasi relatif lebih mudah. Yang kedua, kerusakan satu komputer klien tidak akan mempengaruhi komunikasi antar klien lainnya. Yang ketiga, hemat kabel sehingga biaya instalasi relatif lebih murah. 4. Penambahan dan pengurangan terminal dapat dilakukan tanpa mengganggu operasi berjalan. Kekurangan, jika nirkabel utama atau backbone putus maka komunikasi gagal. Yang kedua, bola kabel utama sangat panjang dan maka pencarian ganggu menjadi sulit. Kekurangan yang ketiga, kemungkinan akan terjadi tabrakan data apabila banyak klien yang mengirim pesan dan akan menurunkan kecepatan komunikasi. Kekurangan yang keempat, keamanan data kurang terjamin. Kekurangan yang kelima, diperlukan repeater untuk jarak jauh. Kita ke topologi yang kedua, topologi star. Kelebihannya karena 1. Karena setiap komponen dihubungkan langsung ke simpul pusat maka pengelolaan menjadi mudah. 2. Kegagalan komunikasi mudah ditelusuri. Ketiga, kegagalan pada satu komponen atau terminal tidak mempengaruhi komunikasi terminal lain. Keempat, kontrol terpusat sehingga memudahkan dalam deteksi dan isolasi kesalahan serta memudahkan pengelolaan jaringan. Kekurangan 1. Kegagalan pusat kontrol memutuskan semua komunikasi. 2. Bila yang digunakan sebagai pusat kontrol adalah hub, maka kecepatan akan berkurang sesuai dengan penambahan komputer, semakin banyak semakin lambat. Kekurangan yang ketiga, boros menggunakan kabel. Topologi selanjutnya adalah topologi ring. Kelebihannya 1. Dapat melayani aliran arus lalu lintas data yang padat. 2. Aliran dapat mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri atau kanan dari server. Yang ketiga, transmisi data yang relatif sederhana seperti perjalanan paket data dalam satu arah saja. Kekurangan topologi ring 1. Kerusakan pada salah satu media pengirim atau terminal dapat melumpuhkan kerja seluruh jaringan. 2. Paket data harus melewati setiap komputer antara pengirim dan penerima sehingga menjadi lebih lambat. 3. Pengembangan jaringan menjadi lebih kaku karena penambahan terminal atau node menjadi lebih sulit bila port sudah habis. Selanjutnya, topologi mesh. Kelebihan 1. Dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat. 2. Aliran data yang mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri atau kanan dari server. Yang ketiga, transmisi data yang relatif sederhana seperti perjalanan paket data dalam satu arah saja. Kekurangan topologi mesh 1. Kekurangan pada salah satu media pengirim atau terminal dapat melumpuhkan kerja seluruh jaringan. 2. Paket data harus melewati setiap komputer antara pengirim dan penerima sehingga menjadi lebih lambat.
Ketiga, pengembangan jaringan menjadi lebih kaku karena penambahan terminal atau node menjadi lebih sulit bila port sudah habis. Langsung saja ke topologi selanjutnya, topologi tree. Kelebihan memungkinkan untuk memiliki jaringan point to point. Dua, mengatasi keterbatasan pada topologi star yang memiliki keterbatasan pada titik koneksi hub. Yang ketiga, topologi tree membagi seluruh jaringan menjadi bagian yang lebih mudah diatur. Keempat, topologi tree ini memiliki keunggulan lebih mampu menjangkau jarak yang lebih jauh dengan mengaktifkan fungsi repeater yang dimiliki oleh hub. Lalu kekurangannya, satu, karena bercabang maka diperlukan cara untuk menunjukkan kemana data dikirim atau kepada siapa transmisi data ditunjukkan. Yang kedua, perlu suatu mekanisme untuk mengatur transmisi data dari terminal dalam jaringan. Yang ketiga, kabel yang digunakan menjadi lebih banyak sehingga diperlukan perencanaan yang matang dalam pengaturannya, termasuk di dalamnya adalah tata letak ruangan. Yang keempat, hub menjadi elemen kritis. Yang selanjutnya, topologi peer-to-peer. Kelebihan biaya yang dibutuhkan sangat murah, masing-masing komputer dapat berperan sebagai klien maupun server. 3. Instalasi jaringan yang cukup mudah. Kekurangan keamanan pada topologi jenis ini bisa dibilang sangat rentan. Yang kedua, sulit dikembangkan. Yang ketiga, sistem keamanan dikonfigurasi oleh masing-masing pengguna. Troubleshooting jaringan bisa dibilang rumit. Topologi selanjutnya, topologi linear. Kelebihan topologi mudah dikembangkan, membutuhkan sedikit kabel, tidak memerlukan kendali pusat. Tata letak pada rangkaian topologi ini bisa dibilang cukup sederhana. Kekurangan memiliki kepadatan lalu lintas yang dibilang cukup tinggi, keamanan data yang kurang baik. Topologi selanjutnya, topologi hybrid. Kelebihan fleksibel, penambahan koneksi lainnya sangat mudah. Kekurangan pengelolaan pada jaringan ini sangat sulit. Biaya pembangunan pada topologi ini juga terbilang mahal. Yang instalasi dan konfigurasi jaringan pada topologi ini bisa dibilang cukup rumit karena terdapat topologi yang berbeda-beda. Topologi selanjutnya adalah topologi broadcast. Kelebihannya dapat terhubung dalam berbagai jarak, dapat diakses sepanjang hari, sistem keamanan lebih kompleks, pengaturannya lebih mudah, kecepatan transfer seimbang dalam setiap perangkat. Kekurangan biaya cukup mahal, error pada host, rawan diserang hacker. Topologi yang terakhir adalah topologi hierarki. Kelebihan topologi hierarki ini mudah dalam manajemen karena adanya pusat node yang ada di dalam tingkatannya masing-masing. Yang kedua, bisa menjangkau hingga jarak yang jauh jika dengan sifat repeater yang dimiliki oleh hub. Kekurangan, apabila ada salah satu node yang rusak, maka node yang berada di bawahnya akan sulit untuk mengirim node yang jauh atau tetangganya. Entah itu tidak berfungsi dengan efektif, maka kinerja akan melambat. Yang kedua, harus memikirkan secara benar-benar matang di dalam mendesainnya, karena kabel yang dibutuhkan oleh topologi ini tidak sedikit. Yang terakhir, kekurangannya adalah sering terjadi suatu collision. Oke, terakhir nomor 4, TCP/IP. Pengertian dari TCP/IP adalah perangkat lunak pada jaringan komputer atau networking software yang terdapat dalam sistem dan digunakan untuk komunikasi data dalam internet ataupun local area network yang terhubung ke internet. Perbedaan OSI layer dengan TCP/IP adalah: 1. OSI layer memiliki 7 buah layer dan TCP/IP hanya memiliki 4 layer. Yang kedua, TCP/IP layer merupakan protokol spesifik sedangkan OSI layer adalah protokol independen. Yang ketiga, layer teratas pada OSI layer yaitu application, presentation, dan session direpresentasikan ke dalam satu lapisan layer TCP/IP yaitu layer. Semua standar yang digunakan pada TCP/IP dapat diperoleh secara cuma-cuma dari berbagai komputer di internet, tidak seperti OSI. Perkembangan OSI layer tersendat tidak seperti TCP/IP. Untuk jangka panjang, kemungkinan TCP/IP akan menjadi standar dunia jaringan komputer, tidak seperti
OSI layer. Yang ketujuh, OSI layer mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP/IP mengembangkan modelnya setelah sudah diimplementasikan. Yang selanjutnya, TCP/IP mengombinasikan presentation dan session layer OSI ke dalam application layer. Yang selanjutnya, TCP/IP mengkombinasikan data link dan physical layer OSI ke dalam satu layer. Yang selanjutnya, TCP/IP lebih sederhana dengan 4 layer. Yang terakhir, perbedaannya adalah TCP/IP lebih kredibel karena protokolnya tidak ada network dibangun dengan protokol OSI, walaupun setiap orang menggunakan model OSI untuk memandu pikiran mereka. Ya, itu mungkin sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.